Salam, jumpa lagi dalam program Satelit. Biarlah waktu ini boleh kita pakai untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, sumber hidup kami. Kami mau membaca firman-Mu, merenungkannya. Biarlah Engkau menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian. Dan biarlah Engkau memberkati setiap pendengar ya Tuhan, menjawab segala pergumulan mereka, sehingga mereka boleh menikmati kebaikan dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini satelit kita berjudul Tetaplah Menjadi Garam. Firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang keenam bunyinya demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, garam adalah salah satu yang paling dibutuhkan dalam setiap masakan. Tanpa garam, makanan pun dapat menjadi penghilang selera. Garam juga dapat digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa manusia tidak lepas dari kebutuhan akan garam. Garam pada masa kini memang berbeda dengan garam di masa Tuhan Yesus di dunia ini. Garam pada zaman dahulu berupa sebuah batu yang mengandung garam dan digunakan berulang-ulang sampai batu itu tidak lagi mengandung garam dan akhirnya dibuang oleh orang. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita melihat di sini bagaimana Yesus berkata bahwa orang-orang percaya pengikut-pengikut Kristus adalah garam dunia ini. Dan garam ini harus terus menggarami. Dia harus mengandung garam secara konsisten sehingga tidak dibuang. Senada dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus pun mengingatkan gereja akan tugasnya menjadi garam. Sebagaimana kita baca tadi di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Nah, saudara-saudara, kata jangan hambar di sini berarti menggarami. Dalam terjemahan King James diterjemahkan season with salt, terasa garamnya ya. Jadi menjadi garam dalam setiap perkataan kita, itu yang dimaksudkan, yang memberikan rasa yang baik bagi telinga yang mendengarkannya. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia menggunakan perkataannya untuk berkomunikasi, dan perkataan yang membangun akan membawa dampak yang positif. Perkataan yang menjatuhkan tentunya akan membawa dampak negatif. Sebagai orang percaya, kita harus menyampaikan perkataan yang membangun supaya perkataan kita tidak hambar. Dengan demikian, kita akan menjadi garam sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Terlebih di dunia zaman milenial sekarang ini, marilah kita menggunakan kata-kata yang membangun dalam berbicara. Tentunya ketika kita menggunakan media sosial, dalam status-status di medsos, dalam berkomunikasi, gunakanlah perkataan-perkataan yang membangun. Jangan hambar. Garamilah lingkunganmu. Buanglah benci dan iri hati, karena benci dan iri hati akan membangun suatu kata-kata yang negatif dan hambar tidak berguna. Agar kata-kata kita memberi cita rasa yang baik, maka kita harus penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah,
yang menggarami orang-orang lain. Jika garam sudah menjadi tawar, ia tidak dapat diasinkan lagi, kata Tuhan Yesus, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana di dalam ayat yang kelima dikatakan, ayat pasal 4 ini, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi mari kita menggunakan setiap waktu kita selama kita hidup, selama kita ada, kita menjadi garam. Dan tetaplah menjadi garam dimanapun, di dunia nyata atau di dunia maya, tetaplah menjadi garam. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.